Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita, anin Nabi SAW annahu qol as-salatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiang tegaknya agama. Maka iman seseorang tidak akan menjadi sempurna kalau kemudian tidak ditindaklanjuti dengan amalan apa yang disebut dengan sholat. Maka dijelaskan di sini as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Wasumtu afdalu, bahwa diam dari ucapan yang tidak ada nilainya itu ternyata memiliki derajat yang luar biasa. Kadang-kadang orang itu tidak bisa selamat gara-gara ininya tidak bisa terjaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ditentukan oleh kemampuannya bagaimana menjaga lisannya. Saking mulianya orang yang lisannya terjaga itu, di dalam sebuah hadis disampaikan al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga adalah hafizul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka beruntunglah bagi saudara-saudara sekalian yang dalam situasi yang barangkali hatinya yang sedang kemeropok gitu ya, sedang terbakar karena emosi, tidak senang terhadap sesuatu, tapi lisannya bisa terjaga dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Disampaikan di sini as-sumtu afdalu, bahwa diam itu ternyata lebih utama. As-sumtu arfa'ul ibadah, bahwa diam itu adalah ibadah yang sangat mulia. Ibadah-ibadah yang kita lakukan itu bisa hancur berantakan karena lisan kita tidak terjaga. Maka disampaikan di sini as-sumtu arfa'ul ibadah, bahwa diam itu ternyata ibadah yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Karena tidak jarang orang yang pada awalnya itu bisa berbuat baik, menolong orang lain, bersahabat dengan orang lain, hancur semuanya gara-gara lisannya tidak terjaga. Maka disampaikan di sini as-sumtu arfa'ul ibadah, bahwa diam itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, sedekah merupakan amalan yang bisa menghentikan dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi saudara-saudara yang dititipi oleh Allah rezeki yang dalam jumlah banyak, janganlah kemudian rezeki yang diberikan oleh Allah itu kita genggam dengan sekencang-kencangnya. Ini ada cerita yang barangkali bisa menjadi inspirasi bagi kita. Suatu saat itu ada orang yang dari kampung kemudian pergi ke ibu kota. Dari yang tidak punya apa-apa, tetapi kemudian dia berusaha dengan sekuat tenaga, akhirnya memiliki kontrakan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mungkin kisaran antara 100 kontrakan yang dimiliki. Tetapi kemudian subhanallah, kekayaan yang begitu banyak itu ternyata tidak bisa memberikan manfaat dalam waktu yang sangat panjang. Kenapa? Dikisahkan dalam satu kesempatan, satu keluarga yang memiliki kontrakan yang jumlahnya ratusan itu pulang kampung. Tiba-tiba setelah dari pulang kampung pengen kembali lagi ke tempat yang dia miliki. Di tengah perjalanan satu keluarga itu mengalami musibah kecelakaan. Pertanyaannya, milik siapa kontrakan 100
kamar 100 pintu itu. Maka mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersedekah kepada orang lain, jangan sia-siakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Kenapa disampaikan di sini as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb, bahwa bersedekah itu bisa memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu saja, di sini ditambahkan lagi as-sumtu afdalu. Ternyata diam itu lebih utama dari sedekah. Dijelaskan di sini was-shaumu junnatun minan nar. Puasa itu bisa menjadi pelindung seseorang dari siksaan api neraka. Tetapi diteruskan was-sumtu afdalu, bahwa diam itu ternyata lebih utama. Pendengar yang berbahagia, kita patut untuk secara bersama-sama bagaimana memiliki konsistensi secara istiqomah, menjaga lisan kita dari sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena di sini disampaikan was-shaumu junnatun minan nar was-sumtu afdalu, bahwa puasa itu menjadi perisai seseorang dari dimasukkan neraka, tetapi ternyata diam itu lebih utama. Wal jihadu sanamuddin was-sumtu afdalu, bahwa jihad itu adalah puncak dari perjuangan, tetapi disampaikan bahwa diam itu ternyata lebih utama. Pemirsa yang berbahagia, berulang-ulang Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa diam itu lebih utama. Maka salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang ditentukan oleh kemampuannya menjaga lisan. Kalau kita benci kepada seseorang, cukuplah kebencian itu kita redam dalam hati kita daripada kemudian kita obrolkan dengan sesama orang yang justru pada akhirnya bukan kemanfaatan yang kita peroleh, tapi justru malah sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan lisan kita bisa terjaga dari sesuatu yang tidak ada gunanya, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa min sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.